Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Oke. Kita bikin nyarian dulu ya. Mas semangat supaya kita mempersiapkan dari mulai istirahat tadi kita mulai masuk mulai. Ya, makanya saya bagi. Ketika kita semangat pagi, semangat. Oke. Semangat pagi. Semangat. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Tetap semangat. Terus belajar. Yes. Allah. Boleh. Sepakati dulu ya. Alhamdulillah. Ya, terus luar biasa. Tetap semangat. Terus belajar. Yes, 3 kali. Ketika kami tanya, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Oke? Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. 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 Semangat ketika bilang semangat pagi baru semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan buat kita ini kelas berapa? AP kelas 11. Oke, siap. Bertemu dengan Abi di hari ini mungkin agak kurang begitu nyaman hari ini karena kita ada liputan video secara live langsung dengan Kementerian Pendidikan Indonesia di live di Sorot langsung masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia UPI di Bandung. Jadi kita acaranya sekarang di live disaksikan oleh mereka para penguji Abi. Kebetulan hari ini Abi ditunjuk untuk memberikan pengalaman belajar pada sekolah terdekat. Alhamdulillah, Abi sudah berkoordinasi dengan Pak Haji Ude sebagai kepala sekolah dan juga guru terkait yang mana kelasnya pada hari ini digabung sama Abi ini untuk kegiatan belajar. Tapi kita bukan ngomong-ngomong karena kita itu serius artinya pelajaran ini yang nanti ataupun sudah ataupun belum ataupun akan kalian pelajari nanti. Itu pelajaran tentang peluang usaha. Nanti akan kami sampaikan tentang peluang usaha ya. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan ini, tapi mudah-mudahan kalian bisa bekerja sama semuanya ya. Di kelas ini bisa bekerja sama semuanya. Di sini ada 39 orang. Sebenarnya yang belum sekali kelasnya ya. Tapi kalau lagi absen satu-satu, mungkin tidak akan cukup waktu nanti habis untuk absen aja. Cuma teman kalian yang tidak habis berapa orang ini? Yang tidak hadir? Ada berapa orang? Laki-laki 3. Oh, jadi 5 orang ya, 5 orang atau anak yang tidak bisa hadir ikut kegiatan pelajaran hari ini tidak apa-apa. Kita doakan mereka mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan diberi kelancaran kemudahan dalam kegiatannya. Karena mungkin dari saya di sini tempat ini, insya Allah di minggu depan mungkin mereka bisa hadir lagi. Itu tanyakan juga ke temannya ya. Kalau kenapa tidak bisa hadir. Jadi kalau di absen itu satu-satu ini, jadi ambil secara ini aja ya. Nanti absennya kita akan ada bikin grup. Kalian akan bikin grup kelompok nanti di akhir. Jadi tujuannya apa? Nanti saya ini materi yang akan kita ambil karena kita pelajari pada hari ini. Bahwasanya kita akan belajar tentang peluang usaha. Sudah belum materi ini? Belum ya? Nah, ini peluang usaha itu bagaimana ke peluang usaha dan apa itu peluang usaha? Makhluknya kayak gimana sih peluang usaha? Apakah bola?
kotak, segitiga, kita nggak tahu ya. Nah, inilah peluang usaha. Capaiannya bahwasanya kalian nanti mampu membaca peluang usaha yang ada di sekitar kita, baik itu di dalam sekolah, baik itu di luar sekolah. Peluang itu apa sih? Peluang itu apa sih? Tanya sama. Apa ya? Siapa yang tahu peluang? Cum? Peluang itu apa? Ayo, buat apa? Siapa? Apakah peluang itu Kesempatan. Bagus ya. Nah, saya ucapkan peluang apa? Kesempatan terus. Kesempatan dalam biasanya ada peluang di situ ya. Bagus sekali. Kemudian apa tuh yang artinya kalian nanti bisa menentukan kesempatan yang ada di tempat kalian. Nanti kemudian kalian bisa tentukan apa yang harus saya usahakan di sini, cocoknya jadi apa, usahanya apa, nanti peluang itu. Usaha, nah tujuannya itu adalah kalian bisa mendefinisikan peluang usaha. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita. Kemudian di lingkungan SMK di sini maupun di luar SMK yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian, nah ini berhubungan dengan kegiatan ini ada bahwasanya kita dalam kurikulum merdeka itu mengenai kurikulum yang lebih dalam ya, mengandung dimensi pelajar Pancasila. Bagaimana dimensi pelajar Pancasila? Salah satunya yang akan kita ambil di dalam dimensi pelajar Pancasila untuk mata pelajaran yang sekarang akan dilaksanakan itu ada dua. Pertama berpikir kritis, yang kedua kreatif. Tapi berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa pun senantiasa harus ambil. Kenapa? Dalam berusaha tidak hanya kita mengandalkan usaha otot saja. Yang kita inginkan otot kitanya berusaha tanpa mengandalkan atau tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana itu sebagai pemberi rezeki kepada kita. Boleh jadi kita upaya usaha peluang yang kita dapatkan, tapi kalau dari Allah tidak diizinkan, kode-kode dari Allah tidak sampai, tidak akan. Maka salah satunya di samping dua ayat yang berpikir kritis dan kreatif tentang mana kita harus tahu tentang peluang usaha, juga kita harus menyandarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita upayakan, apa yang menjadi peluang itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu profil belajar Pancasila. Jadi kalian itu yang kita diarahkan nanti ke depan seperti itu. Jadi harus menjadi. Nah, kemudian moto API, bukan moto API, slogan atau jargon tadi ya. Bahwasanya jung geranang tung buktikan orang Sunda oke bisa. Artinya ketika kita menjadi ada peluang yang ada di tempat kita, jung geranang tung. Silakan kalian bahasa Indonesia. Jung geranang tung. Buktikan orang Sunda tadi. Orang Sunda. Mana bisa orang Sunda jung? Ini apa tadi? Sunda sadaeranya. Alhamdulillah. Orang yang bisa. Ya, salam Jawara Indonesia. Ya. Kemudian rencananya Abi kegiatan itu mengobservasi, mengadakan penelitian kepada kalian sampai sejauh manakah, karena dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian konsep Abi tentang bagaimana capaian pembelajaran tadi tidak main-main. Abi menciptakan atau menyuluskan kalian, menjadikan kalian menjadi orang-orang pengusaha dan pemakai. Jadi bukan hanya sekedar ini ditonton seluruh Indonesia live seperti ini, bukan. Nanti kalian bisa lihat nanti di YouTube ada tampilannya. Bukan hanya itu saja, tapi nanti kalian pun dibuktikan bahwasanya setelah kegiatan ini kalian menjadi pengusaha. Kalau apapun juga usahanya. Nanti kita lihat ya, apa saja yang bisa kalian, karena Abi akan kalian di pandu sampai bagaimana kalian menjadi seorang pengusaha. Nanti ada pertanyaan, ada kuis juga dari Abi yang mana harus kalian jawab. Supaya apa? Supaya kita tahu, paham, kalian konsentrasi, serius, silakan catat, karena ini juga ada dalam pelajaran. Catat apa yang kira-kira penting dan akan ada keluar dalam pertanyaan ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini sebagai pertanyaan lagi. Pertama, apakah yang kalian melakukan kegiatan dengan usaha? Satu. Tidak. Siapa di sini yang melakukan kegiatan dengan usaha? Bicara Kalabala ya teh. Sebelah.
Jalan sebelah. Alhamdulillah. Ada yang lain? Iman? Cuma 4 orang nih? Dan ternyata yang 4 orang. Ada enggak? Cuma satu orang, yang lainnya nggak ada? Apa? Also, oh iya, di tesnya di online ya. TikTok enggak? Juga hanya TikTok sekarang marak, orang-orang di TikTok bagus, jualannya juga bagus, cara-cara di TikTok bagus, yang seperti itu. Ini Osop sudah jalan berapa lama? Baru kemarin, sudah ada penghasil? Sudah. Contoh nih, temukan. Ya. Enggak, cuma modalkan pulsa doang. Iya. Aku sebelah udah berapa lama sebelah? Udah lama ya. Satu keluarga sebelumnya kita jadi ikutan gitu. Gak apa-apa. Kalau usaha tidak selesai. Ikutan keluarga yang sudah usaha seperti itu. Yang lainnya juga boleh. Tapi namanya milik tidak sama dia. Semuanya juga punya angkanya sendiri miliknya masing-masing. Kalau kita mau usaha, kalau kata Allah jadi pun kayak itu jadi bisa sampai jutaan, sampai ratusan juga, sampai miliaran. Semuanya itu tergantung kepada Allah juga. Yang mana kita upaya tetap maksimal. Yang wajibnya adalah usaha, kewajiban usaha. Nanti terasa nanti hasilnya tawakal bagaimana kemudian bagaimana cara kalian menentukan atau menetapkan jenis usahanya? Kenapa usaha sebelah? Apa yang menjadikan dasar kalau usaha sebelah? Menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Apalagi kenapa berkosong lebih simpel, berlompatan, berpapanasan, cuma di rumah dia gitu ya. Tapi sebelah kita bisa diosongin, bisa. Kalau ada yang mau teman-temannya semuanya di sini dekat-dekat rumahnya. Jauh, jangan apa-apa lah, ada okil 2.000, nggak apa-apa 2.000. Semua ya nanti dikasih. Jadi masalah. Nanti yang menentukan pertama masalah apa? Efektif, efisien, masalah menentukan usaha seperti itu bagus. Seperti itu usaha kalian ya. Kita lanjut. Nah ini dari contoh ini, mana yang kalian sukai? Bakso. Wah, bakso lebih tinggi. Ada bisa yang jadi bakso. Yang lainnya? Martabak. Semuanya. Nah berarti ini bisnis menjanjikan. Tapi yang ngasih contoh seperti ini berarti kuliner itu mesti yang tidak punya ujung, yang artinya terus berkelanjutan. Erek corona, zaman kostum mahake, namanya bisnis kuliner itu bisa disukai karena dituang-tuangnya dimakan sama kita. Jadi kalau kalian mau bisnis yang menjanjikan, ya kuliner. Cuma apa tuh yang kalian miliki itu kuliner, siap. Jadi kalau nanti ada yang berminat, nanti aku dukung, tapi kasih modal. Dan juara 1 nanti kasih modal. Ataupun yang nanti yang jawabannya bagus, nanti sama aku dikasih hadiah. Mau tidak? Mau. Kalau hadiah semuanya. Ya boleh lah. Nanti dari ini berarti semuanya suka kalian. Berarti kuliner itu bisnis yang menjanjikan. Sampai nanti ada contoh tayangan videonya. Bagaimana tentang bisnis yang menjanjikan. Ini karena ini posisinya ini. Mohon maaf ya. Harusnya di sini jadi enak kalian tetap kalian di dalam sini. Jadi kalian bisa nanti lihat peluang. Nanti sebelum kita akan nanti materinya panjang. Kita sampai jam 11 90 menit ya. Nanti sampai jam 11. Tapi kalian perhatikan apa yang ada di sini. Salah satu contoh bisnis. Satu itu. Yang kedua nanti kalian akan bagi kelompok. 3 kelompok aja lah. 1, 2, 3 kelompok. Misalnya dibagi kelompok. Nanti dari kelompok itu kalian nanti menentukan nanti bisnis apa yang akan kalian gunakan di sini. Hasil dari penelitian, hasil dari survei, nanti cara-caranya dikasih tahu sama.
Nah, nanti hasil dari itu semuanya nanti kalian presentasikan setiap anggotanya. Presentasikan, iya saya mau ini berapa dan sebagainya, mana ada sebagian sebenarnya belum ada. Tinggal bagaimana modalnya minta sama Abi misalnya, maka tidak ada orang saya seperti itu ya. Ini contohnya, kalian lihat karena Abi yang materi dan cara sistem pembelajaran modelnya discovery learning. Jadi discovery learning itu kalian mencari sendiri. Nah ini mencari sendiri dalam rangka mencari, karena kita tidak di laboratorium, harusnya di laboratorium nih ada satu orang, satu komputer, satu melihat di situ ya untuk mencari bagaimana pengawasan. Nah, kita bersama-sama aja, nanti kalian catat apa saja yang menjadikan kalian materi-materi yang ada di dalamnya. Selamat pagi pemirsa Tijuan, salam sehat selalu dan kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi Pagi. Seperti biasa pula kami sudah menyiapkan satu tema yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda, terutama sekarang yang bagi Anda yang posisinya adalah ingin sekali mencoba untuk berbisnis. Nah, tema kita adalah cara mudah meraup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui jika ingin memulai bisnis. Salah satunya adalah bisnis kuliner. Kenapa? Karena sudah terbukti disukai konsumen. Yang kedua, bisa dikonsep kimia. Yang ketiga, produk juga mudah dibuat. Jadi bagi Anda calon pensiunan, karyawan yang ingin menambah penghasilan, ini ada tema yang pas bagi Anda. Dan sudah hadir bersama saya perwakilan dari Ayam Iris Crispy, Mbak Dea Asriani. Selamat pagi Mbak Dea. Pagi, Mas Salam sehat. Mbak Dea, pertanyaan pertama, benar nggak sih kalau ternyata bisnis kuliner itu adalah kuliner atau bisnis yang sangat mudah dibuat dan juga banyak yang suka dan pengen tahu juga nih pemirsa kira-kira gimana sih bisnis ini sebenarnya, Mbak Dea? Ya, jadi saya di sini kan perwakilan dari PT Line Group. Nah, PT Line Group ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kuliner dan perusahaan kami ini sudah ada sejak tahun 2017. Jadi kami sudah mengeluarkan puluhan bisnis kuliner yang pastinya selalu mengikuti tren, tapi juga selalu ada tahap risetnya terlebih dahulu. Jadi bisa dipastikan produk-produk kami ini pasti disukai dan juga cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, jadi betul sekali bisnis kuliner adalah bisnis yang sangat prospek sekali karena mudah dijalankan, produk juga mudah dibuat dan biasanya balik modal juga cepat dapat. Nah, untuk bisnis kuliner yang saat ini sedang kita fokuskan, ini adalah ayam iris crispy. Nah, apa sih ayam iris crispy itu? Jadi ayam iris crispy itu adalah cemilan ayam khas luar negeri, tapi sudah kita duplikasikan menggunakan bumbu rempah khas Indonesia dan dipadukan juga dengan 7 varian topping tabur seperti seaweed, balado, barbecue dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kita juga punya 3 varian topping dasar, itu seperti Korean honey, Korean cheese dan juga Korean spicy. Nah, untuk di ayam iris crispy ini kita juga sudah lengkapi dengan menu minuman yaitu lemon tea dan juga Thai tea. Dan di ayam iris crispy ini meskipun dia cemilan, tapi dia juga cocok sekali dijadikan lauk pauk. Jadi bisa nanti dikombinasikan menggunakan nasi ataupun kentang. Jadi di sini untuk bisnisnya sendiri sudah sangat lengkap. Jual cemilan bisa, makan berat bisa, minuman juga sudah ada. Jadi semuanya sudah satu paket. Dan untuk ayam iris crispy sampai saat ini kita sudah memiliki lebih dari 300 mitra yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dan dari berbagai macam background, mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, bahkan banyak juga orang tua yang buka bisnis untuk anak-anaknya. Nah, kita juga punya tayangan buat pemirsa di rumah supaya lebih tahu lagi apa sih itu ayam iris crispy. Ya, seperti yang Mbak Dea katakan, kami punya tayangan untuk Anda nih agar bisa lebih tahu tentang ayam iris crispy. Moderasi ini udah ada belum ya buat bisnis crispy? Pengetahuan kalian gimana ya? Bagi yang berminat, nanti disiapkan lagi ya. Bagi yang minat.
usaha di bidang ini bisa dibantu oleh sekolah. Namanya kalau SMK namanya adalah teaching factory. Teaching factory itu pemilihannya apa? Teaching factory merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan oleh sekolah yang mana memiliki nilai jual, nilai tambah, value added, menambah nilai. Tapi apapun juga yang diusahakan sekolah nanti lingkungan, nanti dulu kewirausahaan bekerjasama dengan kepala sekolah, dengan kepala Kapolsek, siswa bisa tanya. Tapi kalau kalian punya minat seperti itu nggak apa-apa, jalankan aja. Usahanya rencana yang bagus, nanti untuk saya apa? Nanti yang segera mengembangkan lebih bagus, sosok atau berkaitan yang lainnya juga mau misalkan. Silakan. Saya yakin Anda juga sangat penasaran pengen tahu lebih jauh tentang ayam Iris Crispy. Nah, Mbak Dia bisa menjelaskan kembali. Bagi Anda nih, terutama baru bergabung nih, apa sih sebenarnya ayam Iris Crispy? Mbak Dia, silakan. Jadi ayam Iris Crispy ini adalah kuliner cemilan ayam khas luar negeri sebetulnya, tapi sudah kita duplikasikan menggunakan bumbu rempah khas Indonesia. Dan kita juga punya 7 varian topping tabur. Ini beraneka ragam, mulai dari balado, barbecue, seaweed, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ada juga 3 varian topping basahnya seperti Korean cheese, Korean honey, dan juga Korean spicy. Dan semua varian topping rasanya ini aman dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Dan di ayam Iris Crispy ini kita juga sudah melengkapi dengan menu minuman, yaitu lemon tea dan juga Thai tea. Nah, ayam Iris Crispy ini meskipun dia cemilan, tapi dia juga cocok sekali dikombinasikan menggunakan nasi atau kentang. Jadi bisa jadi cemilan, bisa juga menjadi lauk pauk. Dan untuk ayam Iris Crispy ini sangat mudah dibuat, produknya sangat mudah dibuat, dan nanti ini bisa dijualnya secara matang ataupun secara frozen. Dan untuk ayam Iris Crispy sampai saat ini kita sudah memiliki lebih dari 300 mitra yang sudah tersebar di Indonesia, dari mulai Aceh hingga Papua, NTT, Makassar, sudah banyak sekali mitra-mitra ayam Iris Crispy, dan dari berbagai macam background juga, mulai dari rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, bahkan orang tua juga banyak banget yang buka bisnis untuk anak-anaknya. Nah, semoga bisa lebih tahu ya tentang ayam Iris Crispy. Jangan kemana-mana, akan segera kembali. Kembali di Inspirasi Pagi dan kembali berbincang dengan Mbak Dea Asriani. Mbak Dea, bisa nggak kasih tips ya bagi mereka nih, para karyawan yang ingin buka bisnis kuliner, tapi sebenarnya mereka belum punya pengalaman berbisnis sama sekali, Mbak Dea? Jadi buat seorang karyawan atau profesi apapun lainnya sebenarnya ini sudah saatnya sekali kita untuk punya penghasilan tambahan. Karena kenapa? Karena kebutuhan itu kan tiap hari akan terus kian bertambah. Contohnya aja untuk kebutuhan biaya anak sekolah, kebutuhan kesehatan, kebutuhan lainnya, apalagi sebentar lagi sudah menjelang Ramadan dan juga hari raya, itu pasti kebutuhan akan terus kian meningkat. Dan sebenarnya kita bisa cover kalau kita punya penghasilan tambahan. Nah, tapi kadang kita kan masih bingung ya, kira-kira bisnis apa ya yang cocok sekali untuk dijalankan. Nah, jawabannya adalah bisnis kuliner. Karena bisnisnya ini sangat prospek sekali dan akan terus bertahan dalam kondisi seperti apapun, bahkan kondisi pandemi saat waktu itu. Dan kuliner yang cocok sekali untuk dipilih adalah kuliner ayam. Karena ayam itu biasanya semua orang suka, dan ayam itu biasanya umur bisnisnya juga jangka panjang. Jadi ayam itu baik itu anak-anak, dewasa, orang tua, pasti semuanya konsumsi ayam. Dan jarang banget kita lihat ada bisnis kuliner ayam itu yang bangkrut. Apalagi ayam Iris Crispy ini kan cemilan ayam, tapi sudah kita kreasikan juga menggunakan varian rasa yang beraneka ragam yang pastinya enak dan juga unik. Nah, jadi buat Anda nih para karyawan, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu pilih-pilih lagi kira-kira mau jadi karyawan aja atau pengusaha ya. Karena kalau kita bisa punya penghasilan lebih dari satu, itu kenapa enggak? Jadi saran saya, Anda tetap bisa menjadi seorang karyawan, tapi mulai sekarang, yuk untuk jadi pengusaha juga. Nah, sama seperti mitra kita, ada seorang karyawan, jadi beliau ini ingin sekali punya penghasilan tambahan. Tapi karena beliau seorang karyawan bingung nih menjalankannya gimana ya, karena kan beliau bekerja. Tapi akhirnya setelah bergabung ayam Iris Crispy, beliau mantap untuk bergabung karena di sini ada tim konsultasi. Cara pembuatan produknya juga sangat mudah sekali, dan bahkan untuk cara-cara pemasaran pun di sini kita bantu juga. Dan akhirnya beliau bergabung, dan Senin sampai Jumat itu dijalankan dari rumah aja oleh istrinya. Jadi untuk pesanan untuk keluarga sekitar dan juga yang lainnya. Tapi kalau di Sabtu dan Minggu beliau cari-cari di cafe day atau di kolam renang. Jadi di tempat wisata-wisata yang memang ramai pengunjung. Gitu. Dan ini omsetnya bisa tembus di 9 juta sampai 10 juta rupiah per bulannya. Jadi lumayan sekali meskipun seorang karyawan, tapi bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis kuliner bersama ayam Iris Crispy.
Nah, jadi buat Anda nih, seorang karyawan, pensiunan, calon pensiunan, ibu rumah tangga, atau mungkin orang tua yang mau buka bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang sangat prospek sekali dan akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy ini sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Biasanya mitra-mitra kita udah bisa balik modal dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan yang keempat, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi artinya Anda bisa jalankan dari rumah, Anda mau sewa tempat boleh, Anda mau jualan di rumah boleh, mau jual online bisa, mau jual offline juga bisa. Dan yang berikutnya lagi, di sini Ayam Iris Crispy ini bisa dijual menjadi cemilan dan juga bisa dijual menjadi lauk pauk. Jadi Anda bisa jual menggunakan nasi ataupun kentang. Anda juga bisa jual secara matang ataupun secara frozen. Nah, di sini kita juga sediakan tim konsultasi. Nah, jadi buat Anda nih yang belum pernah berbisnis, nggak perlu khawatir, kita sediakan tim konsultasi. Jadi kalau Anda bingung atau mau tanya cara pengolahannya, cara menjalankan bisnisnya, Anda nanti tinggal menghubungi tim konsultasinya aja. Lalu berikutnya lagi, kita juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya ini habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran, semuanya bisa di repeat order kembali dari kami. Dan kami juga di sini sediakan fasilitas kemitraan yang sangat lengkap, mulai dari botol lipat, blender, alat masak, bahan baku, sampai packagingnya pun kita sediakan. Jadi nanti Anda tinggal jalankan di sini aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya cukup murah sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar pertama TV One yang daftarnya di pagi ini, kami berikan promo spesial menjadi 6,9 juta rupiah. Ini lumayan sekali hematnya, banyak banget diskonnya hampir 50%. Dan buat Anda yang daftar di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan satu bisnis aja, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua adalah Cuang Kiami. Nah, Cuang Kiami ini dia makanan kering, jadi nggak cepat rusak, nggak cepat basi. Nanti Anda bisa pemasarannya itu sampai keluar kota menggunakan marketplace. Nah, ini gimana sih caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama Stasiun TV One, ketik nama Stasiun TV One, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan spesialnya lagi buat Anda yang tadi baru WhatsApp aja aplikasi kami, belum tergabung, kalau WhatsApp aja, kami berikan benefit langsung untuk Anda. Kami akan berikan video preview training online cookies kekinian. Nah, ini siapa tahu bisa menjadi referensi bisnis yang Anda jalankan menjelang hari raya. Jadi Anda baru WhatsApp aja sudah mendapatkan benefitnya. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, akan banyak sekali benefit yang akan Anda dapatkan. Anda WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar pertama aja yang daftar di pagi ini. Anda WhatsApp aja, Anda nggak perlu telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Promonya sangat terbatas, manfaatkan khusus di pagi ini saja. Kami masih memiliki tayangan untuk Anda berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari hasil tayangan video tadi, apa yang dapat kalian ambilkan? Apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya. So, siapa yang mau berkata? Gak apa-apa. Jangan takut salah. Kesimpulannya, kenapa? Apa yang tadi dikatakan tadi adalah usaha yang cukup menjanjikan dan tidak punya kadaluarsanya adalah usaha bidang kuliner. Satu. Paham kalian ya? Jelas tadi. Usaha kuliner sudah kalian pahami adalah usaha yang menjanjikan. Satu. Yang kedua, usaha itu harus punya keuntungan. Keuntungannya jelas dari hasil usaha tersebut tidak besar pasar daripada dia modal anggur, tapi pendapatannya bukan kali. Ayam adalah salah satu kuliner yang sempurna tadi yang dikatakan. Cocok tidak untuk di lidah kita di sini? Cocok tidak? Cocok di kita. Selalu bersekaya cum. Hampir semuanya senang ayam ya. Rumah ada ayam banyak varian, banyak topping, banyak jenis tadi seperti itu. Ya. Kemudian jadi usaha nanti yang akan kalian ambil salah satunya itu adalah jenis kuliner. Kenapa? Karena kuliner tidak bisa dan tidak lemah oleh waktu, tidak habis oleh waktu. Itu pertanyaan satu. Kuncinya itu, ya. Yang akan jadi sama kalian.
dalam kesempatan usaha upaya untuk mencapai tujuan di yang dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Contoh peluangnya kita misalkan sekarang adalah contoh aja. Ayam crispy jadi peluang kita karena di sini belum ada ternyata. Di Garut timbangan selalu kasih nimbalnya. Ayam di chicken lah ya. Di timbangan ada chicken. Mungkin salah satu saingan kita terjadi dengan chicken. Salah satu. Baik. Jadi apa yang menjadi tujuan usaha kalian yang tadi diambil untuk salah satu tujuan? Pertama, keuntungan dan uang jelas. Keuangan itu jelas ya. Tapi nggak jalan dengan peduli lillah ta'ala ini senantiasa dikaitkan profil pelajar Pancasila itu senantiasa dikaitkan dengan ketentuan dan kode-kodenya Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita dapat uang, tapi kalau tidak ada ridho Allah itu tidak akan jadi nilai barokah. Apa itu barokah? Tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah kehadiran. Ngomong usaha bagus, jalan lancar, loba uangnya, tapi terjadi faktor tidak menjadi manfaat, ya itu berarti kurang barokah. Saat ini ya. Satu, yang kedua status sosial. Jadi jelas kalau status sosial kenal, jadi orang borju, orang borju tahu, orang yang punya kedudukan di masyarakat secara kekayaannya kan seperti itu ya. Tinggal, tapi orang jadi kesombongan, jangan jadi kesombongan. Kita mendapatkan itu semuanya nilainya jangan sampai menjadi satu semua, tapi menjadi satu nilai bahwasanya saya tidak boleh disepelekan supaya Islam lebih mulia ya kedudukannya gitu. Tadinya tujuan atau wah ayo masa ayo yang kidul bunga gitu kan. Jelas seperti itu. Kemudian kekayaan jelas tadi ya mendapatkan kekayaan dengan usaha kelompok. Kepuasan batin dan popularitas. Jelas kita punya kepuasan batin tersendiri kalau usaha itu jalan. Meskipun yang namanya di dunia ini sementara ada masalah usaha ini kamu mau lagi ngapain nungguan ciciwan konsep hidup itu menunggu kapan kita akan dipanggil itu sudah ada kejelasan, sudah ada garisannya. Apakah kita yakin kita besok panggil hidup? Yakin. Karena umur bajak pakai jodoh pati bagian silakan kata pesan di Gusti Allah. Tidak karena kita masih muda maka kita punya keinginan atau punya keyakinan bahwasanya kita akan mati dari buat Allah. Banyak kita antara kita yang sebaiknya sudah meninggal. Banyak kan? Berarti tenuan kolot berarti berarti usia-usia. Nah di usaha pun tentu selain kita melaksanakan syariat tapi juga hakikatnya itu semuanya dalam diri Allah. Dikaitkan dengan ibadah ya. Kemudian sumber daya yang punya kegiatan usaha apa saja kita harus ada uang dan meskipun semuanya tidak harus dengan uang, tapi kalau segala galanya tidak pakai uang juga tidak aja jalan. Jadi uang itu uang uang itu segala-galanya tentu segala-galanya bukan karena uang lagi uang bukan segala-galanya. Itu tidak betul itu uang kan seorang yang usaha uang untuk bawa duit ya pembantuan soalnya Ahmad itu kan ya Ahmad derek seperti isuk yang modal tuh kan kita tidak punya uang tapi ada yang kasih uang itu maksudnya uang tidak segala-galanya tapi tetap realnya adalah bentuknya adalah pengetahuan dan skill keahlian pengetahuan jelas keahliannya kita bagaimana contoh nanti ayat crispy ada video pembelajarannya ada tutorialnya semuanya dipahami dijalankan di sana sehingga kita paham tahu persis jenis detail bisnis itu ya. Kemudian relasi yang luas jelas kalau kita punya relasi yang luas pemasaran kita akan lebih luas berarti omset kita akan lebih besar ya. Kemudian pengalaman jelas yang namanya pengalaman itu pendidikan ataupun sesuatu yang sangat berharga ilmu yang sangat berharga dan pengalaman. Jadi kita tahu pengalaman kalau usaha tidak boleh Senin diberikan kue Jumat Senin diberikan Minggu mau bagus kue Jumat misalkan kue Sabtu misalkan kan itu pengalaman. Jadi kebiasaan seperti itu maka dia belanja barangnya akan beda bahannya juga dia sampai kebanyakan belanja supaya tidak basi gitu. Jadi kan pengalaman itu dari contohnya seperti itu. Nah, ciri-ciri usaha yang baik apa saja? Orisinil jelas. Tadi ayam crispy tadi orisinil tidak? Orisinil jelas. Ayam
Ya. Kemudian harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Harus dapat mengantisipasi. Tadi contoh, ayam crispy dapat tidak? Dapat menurut kami, ya. Sesuai dengan minat. Sana peminat karena ayam, minat sadayana contoh. Tingkat kelayakan usaha dan uji. Teruji tidak? Teruji. Contoh banyak yang sudah melaksanakan. Tadi kan banyak ya. Ini bagus, ini semuanya pada menguji. Bersifat ide kreatif. Kreatifnya dari mana? Dari topping-toppingnya, jenis-jenisnya, kesukaannya kalian itu ada ide. Kemudian ada keyakinan untuk mewujudkan. Kita harus yakin kalau ini usaha mewujudkan. Bagaimana kita harus jadi usaha. Ada salah senang menjalankannya. Jadi kudu fun, harus senang. Nah jalankan atau terpaksa atau kayak orang real, cuma jalan, ada kesenangan. Jadi kita harus senang. Oke. Di samping usaha yang baik, kita juga harus ada usaha yang potensial. Jadi di samping baik juga potensi. Peluangnya bagus, potensinya bagus, nilainya akan bagus misalnya. Memiliki nilai jual. Kemudian usaha dilakukan ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Jadi hanya bukan ambisi pribadi bukan. Tapi cek keluarga, cek teman itu bagus semuanya usaha itu harus jalan tuh. Jadi ada yang mendukung. Jadi banyak yang mendukung. Potensial berarti ayam teman-teman waduh seperti itu. Kemudian usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Tadi sudah dikatakan zaman corona, jalan usaha itu. Jadi bagus tuh. Kemudian tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Terbesar modal cuma untuk beli bumbu dan untuk persiapan ayam. Dan sekarang seperti contoh teman kalian di Shop bisa nanti jual di situ. Ayam crispy misalkan jual. Ayam crispy itu ayamnya aja, bukan ada tulangnya. Jadi bisa kalau di pasar juga kalian belinya di tukang ayam misalnya filetnya jadi filet dan dipisahkan dagingnya, jadi semuanya dagingnya saja, tidak ada tulangnya seperti itu. Nah itu hanya modal itu saja yang kecil sedikit. Modal seberapa? Sekarang 50.000 atau 100.000 atau berapa? Modal yang kecil nanti kan. Tergantung kalau misalnya lebih besar ya otomatis bisa ditingkatkan sekarang jadi industri. Nah kalau semakin besar karena banyak bisa tidak jadi industri bisa. Contoh frozen. Tahu frozen? Makanan yang diawetkan ya, yang freezer ya, seperti itu. Frozen seperti itu. Kalau skalanya udah nasional, semuanya kita bikin aja banyak pabrik. Seperti itu ya. Skalanya bisa keluar untuk potensial. Tekankan lagi ciri-ciri usaha yang baik itu adalah kebutuhan konsumen. Jadi kita tahu konsumen butuh tidak butuh. Nah itu ambil. Kemudian memiliki kemampuan bersaing. Saingan ayah, chicken misalnya kali. Saing kita saingan dengan kita. Tapi kita punya nilai tambah, misalnya toppingnya, cara penyajiannya, rasanya, senyumnya kalau kita melayaninya. Senyum itu mah resep kan senyum. Hanya sekadar senyum saja bisa dia tertarik, orang bisa. Kemudian memiliki keunggulan bersaing tidak bersifat sementara, jadi kedepannya usaha salah satu job selesai. Banyak tidak yang itu? Banyak. Usahanya saya bergantung nilai beres. Ada yang itu juga. Ada nilai uang bersifat kreatif dan inovatif. Seperti itu. Kemudian kita analisis. Contoh kalian tadi sudah melihat tayangan ayam crispy. Kemudian kalian analisa. Kalian nilai peluang usaha itu apa? Suatu analisa untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Itu salah satu contoh saja. Tadi ayam crispy. Nanti mana yang akan kalian pilih? Nanti aplikasi kalian untuk pilihan 3. Nanti kita bikin 3 dulu. Nanti ada 3 tayangan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sekarang yang berapa? Setelah 11 minggu. Yang teknisnya gitu ya. Nanti akan ada tayangan. Tadi sebentar. Mudah-mudahan itu sebagai pilihan kalian. Itu rata-rata satu tayangan 10 menit tadi. Jadi itu pilihan. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Usahanya pada 3 jenis, 5 jenis, 7 jenis. Itu yang kalian discovery learning itu mencari sendiri. Sama Abi dikasih petunjuk, dibimbing
sama aku dikasih bimbingan. Nah ini yang harus kalian pelajari, ini yang harus kalian pelajari. Contohnya seperti itu. Jadi judulnya seperti itu, kalian mencari sendiri. Kemudian kami mengamati mana yang tingkat resiko yang akan dihadapi. Jadi resiko usaha mana sih yang cocok seperti itu ya. Oke. Nah, untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha itu harus berpikiran positif dan kreatif. Apa itu positif dan kreatif? Percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan itu positif. Masalah kalau kurang pikiran positif, maka nilai positif itu yang akan menjalankan atau menjadikan usaha itu terwujud. Kalau kita positif, beda negatif, yang pasti bangkrut, yang udah secara naon pasti selesai usaha. Kemudian bertanya pada diri sendiri, benar tuh orang cari usaha ini teh? Sungguh-sungguh tidak. Maka yang tahu adalah hati kita sendiri. Siapa tahu nih hati teman-teman kita tidak ada yang tahu, yang tapi hati sendiri, diri sorangan, ya orang yakin tuh pede tuh melaksanakan usaha itu, orang yakin pede ya jalankan gitu ya. Kemudian nanti atas kerja yang tinggi, jadi jelas kita dari pagi-pagi suruh, wah sajian ada harus datang ke pasar, beli belanja sebelum ya. Maksudnya itu karena dia punya tujuan. Beda tuh pagi-pagi kalau lembut tidur, terus ada subuh sholat sehari deh misalkan seperti itu, pada itu yang dilarang oleh Allah. Jadi diwaris akhir kita. Kadang-kadang yang udah sholat subuh tidur dari boleh tidak? Tidak boleh. Itu akan diwaris akhir. Karena kita punya etos kerja tinggi, bisa seperti itu. Kemudian menerima gagasan baru dari teman-teman nih, terima apa yang jadi gagasan lo, niatnya bagus nih untuk usaha ini, tambah topi, tambah kemasannya diperbagus, bikin kemasan yang menarik, misalnya seperti itu dan sebagainya. Gagasan itu ya, untuk meningkatkan usaha itu penting, positif dan kreatif, itu meningkatkan usahanya, peluang nanti ada masalah. Mendengarkan saran orang ingin saran batu teh di kuping, dengarkan sama kita. Kemudian pandai berkomunikasi, teman-teman kita ngobrol dan sebagainya, komunikasi yang baik dan mencari suatu hal yang baru, tentu dengan komunikasi jalannya sendiri. Nah kemudian persiapan peluang usaha apa saja dan rata-rata analisis usaha yang tadi dikatakan. Ya, contoh. Saya kurang, waduh, gue produksi lain masakan, persiapan peluang usaha, meneliti hanya buat usaha yang dipilih. Kemudian yang usahanya kayak apa, kemudian jenis usaha yang sadaur, mengenal hasil yang itu adalah kemudian memiliki konsepnya seperti orang usaha yang apa itu adalah apa yang sudah direncanakan kalian. Kami ingin setelah selesai kalian ini ada. Ini terus satu dari kalian yang bisa kalau yang berhasil nanti saya ingat orang ada soalnya kalau sudah bisa ya sudah di jalan ada memang DT O-nya support R-nya ada kalian tahu yang M kemudian lama-lama menjadi usaha membuat saya singkat gerak menyediakan modal izin usaha harus ada izin tidak usaha kemudian kalau tidak ada kegagalan kalian tahu usaha kemudian gagal masih sama ada PI tidak om yang kita itu masalah kita di sekolah ini kemampuan dalam pandangan di kepala sekolah. Yang kedua juga kurang kurang pengalaman bicara atau berguru atau bergaul dengan orang yang berjalan itu tingkatan sekolah. Kalau ini tidak tahu usaha yang ada tidak ada perizinan yang sudah tentang pelayanan perizinan supaya kita atau mengkoyot kan mengkoyot bahasa Indonesia apa mengkoyot lambat. Gue jadi mana kata kurang-kurang katanya cek kartu kemana jangan seperti itu, tidak bisa mengelola keuangan. Jelas keuangan harus dikelola dengan baik ya, artinya kalau keuangan dibeli untuk perlu dibeli misalkan untuk dibeli ya tidak akan berhasil. Kemudian gagal dalam perencanaan. Kalau merencanakan itu sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Yang sudah direncanakan seperti itu
tapi pelaksanaannya beda. Masih mau sekali cenah, pelaksana. Berarti nggak pada diskonsep bagus, konsepnya malah dilaksanakan. Rencana berarti nggak. Siap yang kurang bersungguh-sungguh ya. Sikap dan kurang bersungguh-sungguh. Ini yang besar. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, kurang pengawasan dan peralatan. Awas peralatan juga, karena kita menggunakan peralatan itu yang mendukung, ternyata pada waktunya tidak maksudnya jorok. Kamar itu nanti berhenti peralatan seperti itu. Tak akan yakin seperti rata-rata. Nah ini kreatif inovatif itu apa? Apa itu kreatif? Nah, kreatif menciptakan produk baru boleh. Terus apa lagi? Upgrade, tadi ada. Orang yang kreatif, orang yang memiliki daya cipta, menciptakan sesuatu yang baru yang tadi tidak ada menjadi ada. Nah itu cara berwirausaha merupakan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Pertama, memanfaatkan barang tidak terpakai, contoh ya, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Kemudian memanfaatkan kejadian yang peristiwa yang ada. Jadi kalau misalkan ada barang di kita yang bagus untuk dijadikan tempat atau dijadikan usaha, contoh dari hasil sekarang bungkus-bungkus rokok, dijadikan apa sebagainya. Jadi kreatif seperti itu bagus tuh, kreativitas contoh. Oke seperti itu. Terus, nah inovasi. Jadi kalau kita berinovasi, mencari inovasi yang baru, bagaimana untuk mencari peluang baru, menurut Stephen Robin, sebuah ide yang dasar dari diterapkan untuk bergerak satu produk. Jadi ada produknya, ciri-cirinya apa? Untuk kewirausahaan, inovasi itu terdiri dari khas, baru, berencana dan memiliki tujuan. Nah itu ciri-ciri dari inovasi khas. Dibaca nanti dikasih sama bukunya ya. Bisa dibaca kembali ya nanti dikasih. Selanjutnya untuk jenis-jenis inovasi. Nah ini akan kasih bocoran keluar nanti dalam soal. Salah satunya soal 15 menit sebelum berapa sekarang? Ada jenis sifat inovasi itu ada invensi, penemuan baru, ekstensi, pengembangan dari sebuah yang sudah ada sebelumnya, dan tiga duplikasi, pengadaan, perbanyak program yang sudah ada dan terkenal, tiga sintesis, penggabungan atau pengkombinasian konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Seperti itu. Maaf ya, percepat ya, nanti soalnya kalian kasih bukunya, jadi nggak usah dicatat dulu nggak apa-apa. Itu aja dulu ya. Nah, ini kita ngejar waktu, belum nanti kasih soal buat kalian harus dijawab. Ini juga bakal keluar di dalam bagian nanti faktor internal, faktor eksternal dalam usaha. Pola usaha internal lawan lain. Jadi modal, hobi, internal di dalam diri sendiri. Eksternal itu di luar. Yang di dalam diri apa itu? Hobi, modal keahlian, pengetahuan yang dimiliki, latar belakang pendidikan, pemikiran dan spontan muncul itu dalam diri. Kalau usaha iya, nah itu spontan juga. Yang usaha naon misalkan. Kalau di luar apa saja permintaan pasar. Oh, saya tahu komentar ini, komentar ini, dia lupa. Akhirnya berapa pasar dari kebutuhan dari orang. Kemudian masalah yang di tengah masyarakat pun membuat kekurangan kebutuhan masyarakat kurang. Itu adalah faktor eksternal yang menentukan usaha orang melawan. Ini berita bertahan ya seperti itu. Kemudian
keadaan lingkungan sekitar. Kemudian menjadi center, menjadi support. Wah, itu dia. Wah, untungnya sekali. Saya kan usaha di bagus kok. Kemudian satu kebutuhan yang belum terpenuhi banyak peluang itu dari suatu pemasaran yang berulang, peluang dari usaha dan pemasaran secara online berinovasi dengan mendapatkan faktor yang kedua. Kemudian untuk usaha harus ada analisa, namanya analisa SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat. Jadi antara peluang, ancaman, kekuatan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. SWOT analisis progress dan peluang. What, where, when, why, how. Nah itu adalah 5 W. Itu siapa saja, itu harus ada. Usaha itu harus ditanya seperti itu. Maaf ya, tinggal saja. Di slide itu juga ada studi kelayakan. Usaha itu namanya diteliti dulu studi kelayakannya apa. Nanti keluar jawabannya pasti studi kelayakan. Soalnya lagi dan ini. Kemudian kelayakan seperti itu. Nah, saatnya kita melaksanakan beban kerja secara ini. Jadi kalian akan dikasih nih. Sama ini dikasih beban kerja ya. Jadi yang materi yang sudah tadi kami sampaikan, meskipun sudah mohon maaf dalam mereka antara kerangka waktunya apa namanya terbatas. Beban kerjanya sudah tapi di akhir penutupan kegiatan ini kalian akan ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti ditanyakan tentang tugas yang harus kalian laksanakan di tindakan itu atau tidak. Bagusnya ditindaklanjuti karena kalian nanti akan menjadi seorang yang baru. Ya, jadi nanti tahapan-tahapannya akan ada. Ada visi juga. Kalian punya handphone? Kita kuis ya, kuis soal ini ya. Nanti ada linknya, sampaikan. Ini lembar kerja, judulnya sama kalian sudah berkelompok nih. Ini bikin kelompok. Harusnya ini nggak tunggu, nggak boleh kan? Ini 1, 2, 3, misalnya bikin kelompok kita. Mau nggak? Nanti saya. Ini yang bisa lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ke atas. Kelompok 3 ya, ada 3 kelompok ya. Kami bikin kalian 3 kelompok jawab soal yang ada di dalam KPD tadi ya. Kemudian di situ nanti dikumpulkan per kelompok. 1 ya, dikumpulkan per kelompok. Nanti bagaimana hasilnya satu saja dari kelompok perwakilan 1 ya, dari kelompok 1. Kemudian di apa namanya? Karena ini banyak, yang mungkin waktunya cukup. Diinginkan aja semuanya pakai apa? Pakai apa?
Yang LKPN dipegang lagi ya. Nanti di perwakilannya satu ya. Silakan dibuka di web ya, di Google Chrome. Buka sama kayak di Google Chrome. Puisi semua ya. Biar nanti kita tag siapa yang betul, siapa yang tidak betul ya. Sudah biasa puisi atau baru? Baru ya. Join.myquiz.com. Nah, untuk kodenya itu 233482. Sok siapa yang duluan? Sok. Bisa. Sudah? Belum masuk dua orang. Ayo. Terang. Terakhir dia pada kuis. Kuis. Berapa orang yang gabung Pak? Baru 6 orang. Tinggal tahu hujan. Ayo kita sampai jam 11 ya. Jam 10.51. Perwakilan aja yang hadir ini atau gimana Pak? harus 10 orang. Sudah, kita pada masuk. Yang belum, kalau tidak ada kuota bisa pakai yang ini. Yang di 2025 kuotanya 1 sampai 8. Kuotanya 1 sampai 8. Kalau yang tidak ada data, Yang kebetulan datanya ini kebetulan habis. Tapi yang ada udah. Jadi yang ini kan batas maksimal yang mungkin 8 orang. Saya HP. ini PSP. Bagaimana aja? Siap. Gak apa-apa kalau 1 orang. Kodenya 13 orang. Berapa orang?
17 orang? 19 orang? 20 orang? 10 orang siap. Berarti tinggal 10 orang lagi belum masuk. Oh, nggak mau ambil berapa orang? 1, 2. 2. Lagi tinggal 8 orang lagi. Kita aja ya. Ya, sama. Penting jemaahnya 22 orang udah masuk. 2, 3, 3, 4, 8, 2. Oh. Ya, kita mulai guys ya. Yuk. Itu masanya 2, 3, 3, 4, 8, 2. Itu kodenya ada. Oaks in the road. Oke, sudah? Sudah siap? Oke, mulainya. Mana yang terbaik? Paling atas biar ada. Yang udah semua, Lia Julia mana dia? Alhamdulillah, tepuk tangan. Bisa. Ya, silakan bisa yang berdepan. Risma Wida, mana Risma? Nah, ini ada satu. Subhanallah ini masih banyak selain materi yang harus disampaikan karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan kesempatan. Tapi mudah-mudahan
bisa dilanjutkan oleh guru wirausaha nanti ke depan. Oke. Itu masalah wirausaha. Kesimpulannya apa yang dapat kalian peroleh? Bahwasanya peluang usaha itu apa? Ayo, kesimpulannya peluang usaha itu apa? Kesempatan untuk mencapai tujuan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Oke, siap, tepuk tangan buat kita semuanya. Kesimpulan yang dapat kita diambil itu merupakan salah satu kegiatan hari ini kita. Mudah-mudahan kalian menjadi pengusaha sukses ke depan setelahnya pelajaran ini dengan buku modul kewirausahaannya silakan satu-satunya dan di sini bimbingannya bagaimana kita untuk menjadi pengusaha. Ya, salah satu. Saja bisa menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini sama menjadikan nilai manfaat buat kita semuanya. Dan menjadikan silakan. Biasanya untuk Jumatan, setelah Jumatan nanti masuk sekolah. Oh, langsung ya. Nanti langsung salaman pulang aja ya, negara biar. Silakan. Nanti diberesin aja buku-bukunya. Nanti kita pulang. Sekarang nanti aplikasi materi. Ini sekalian salaman pulang kasih materi sama. Kalau udah siap, nanti ada yang mungkin doa ya. Sama kalian. Folks involved. Baik, silakan timing siapa? Silakan timing. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Folks involved. Berdoa selesai, beri salam.